Saya mengapresiasi Institut Pasir ini dari animo penerimaan siswa banyak sekali. Ya. Alhamdulillah. Jadi menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga madrasah itu meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Matsawan. Program ini membahas hal-hal yang update yang terjadi di MTS Negeri 1 Pasir. Kali ini kita kedatangan tamu yang tentunya sangat istimewa dan cukup sangat terkenal di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di bidang madrasah. Mari kita sama-sama sapa beliau. Assalamualaikum Pak Mukhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, kabarnya baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebelumnya kita sudah pernah berbincang di podcast ini Pak ya. Pada saat itu Bapak masih menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha. Benar. Tapi hari ini Bapak sudah menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada kantor Kementerian Agama wilayah Kalimantan Timur. Nah, setelah podcast kita yang pertama dulu Pak, kira-kira ada masukan lagi enggak Pak? Untuk lebih berkembang lagi podcast ini Pak. Saya mengapresiasi kegiatan podcast ini. Banyak informasi dan program-program yang update dari MTS ini bisa diterima dengan baik dan aksesnya lebih jauh kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi yang benar, yang bersumber dari yang benar pula, sehingga kekeliruan tafsir itu sangat sedikit. Alhamdulillah. Dan masyarakat bisa mengambil manfaat dari informasi-informasi yang disampaikan melalui podcast ini. Alhamdulillah. Kira-kira sudah level nasional juga Pak podcast ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, kemudian terkait kehadiran Bapak juga di MTS Negeri 1 Pasir ini, kami juga mohon arahan Bapak. Kan hari ini kami masih melaksanakan ujian masuk penerimaan peserta didik baru. Alhamdulillah yang mendaftar sebanyak 274 siswa-siswi. Alhamdulillah. Dan hari ini merupakan hari terakhir ujian masuk, wawancara dan tes CBT. Nah, kami mohon arahan Bapak bagaimana sebenarnya masyarakat yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk mendaftar di MTS ini supaya nantinya bisa lebih menjadikan madrasah ini bisa berkembang lebih baik lagi Pak. Pertama, saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada panitia PPDB yang telah bekerja keras dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Tanah Grogot dan sekitarnya. Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat sini yang telah mempercayakan anaknya kepada lembaga kami, Madrasah Negeri 1 Tanah Grogot. Dan mudah-mudahan madrasah ini bisa memberi jawaban yang tepat terhadap amanah yang diberikan oleh orang tuanya, yakni mampu mencetak kader-kader yang soleh dan soleha, yang bisa menjadi kebanggaan orang tuanya, kebanggaan masyarakatnya, dan kebanggaan bangsanya, dan juga menjadi harapan generasi penerus yang insya Allah nanti akan lahir pemimpin-pemimpin dari madrasah ini. Amin, amin, robbal alamin. Terima kasih Pak. Nah, kemudian Pak, yang sekarang ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan terkait dengan kurikulum merdeka ya Pak. Ada KMA nomor 347 tahun 2022 itu kan tentang implementasi kurikulum merdeka. Nah, kemarin setelah Bapak Kepala Madrasah menghadiri sosialisasi di Samarinda tanggal 17, kemudian setelah datang ke madrasah, beliau langsung mengadakan rapat dan membuat tim untuk mendalami bagaimana sebenarnya implementasi dari kurikulum merdeka ini. Nah, kira-kira menurut Bapak, apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan setiap madrasah ini untuk bisa benar-benar mengimplementasikan kurikulum merdeka ini Pak? Terima kasih. Kurikulum merdeka ini sebenarnya penerus daripada kurikulum darurat ketika terjadi peristiwa corona ya. Maka kembalilah kurikulum merdeka ini sebagai jawaban untuk menumbuhkan kembali semangat belajar dan motivasi serta kreativitas dan inovasi dari guru-guru tenaga pendidik dan kependidikan di madrasah.
Untuk kiblat madrasah, untuk implementasi kurikulum merdeka itu KMA 347. 347. Ya. KM47 ini bisa kita pelajari karena sudah terbuka dan menjadi acuan kita. Kurikulum merdeka ini sebenarnya kurikulum yang lebih menitik beratkan kepada pemetaan dan penggalian potensi siswa untuk bisa berkembang sesuai potensi yang ada pada siswa itu sendiri. Maka kurikulum merdeka ini lebih banyak menitikkan kolaborasi antar mapel, antar lintas program dan lintas mata pelajaran yang nanti lebih menitikan kepada esensi dari mata pelajaran itu sendiri. Mungkin soal-soalnya ataupun problem solvingnya itu lebih kepada studi kasus ya, soal kasus yang bisa dikolaborasikan dengan berbagai mata pelajaran. Dan selanjutnya kurikulum merdeka ini lebih simpel dan sederhana. Nah, lebih simpel sederhana, tetapi bukan berarti tidak perlu persiapan. Jadi perlu ada persiapan, perlu ada tim yang merumuskan. Jadi di samping SDM-nya harus disiapkan, yang kedua sarananya, dan juga kemampuan memahami kurikulum itu sendiri. Jadi perlu nanti ke depannya kita perlu ada BEMTEK untuk guru-guru dan juga penyediaan sarana untuk kelengkapan pembelajaran itu sendiri. Tetapi kurikulum merdeka ini tidak kita laksanakan secara bertahap. Jadi tidak semuanya. Kalau untuk tingkat RA ada, MI itu kelas 1 dan 4 saja. Untuk MTS itu kelas 7, sedangkan untuk MA itu kelas 10. Jadi ini sifatnya piloting, artinya percontohan saja. Percontohan saja. Jadi diserahkan kepada satu pelajaran dia mau menerapkan kurikulum merdeka atau tidak. Kalau tidak dia tetap masih mengacu kepada kurikulum 13. Jadi tujuannya ini untuk lebih mengembangkan inovasi dan kreativitas daripada guru. Dan uniknya kurikulum merdeka ini dia tidak terikat dengan jumlah pelajaran per minggu. Justru per tahun. Misalkan pendidikan akidah akhlak. Akidah akhlak itu misalnya dalam 1 minggu itu ada 2 jam, maka dia ada 72 jam jam pelajaran. Itu bisa dicapai dalam 1 tahun. Kalau nanti gurunya bisa lebih mencapai target, misalnya dalam 1 minggu itu lebih daripada 2 jam, itu bisa. Tergantung dia bagaimana memanfaatkan kondisi yang ada pada siswa itu dan ruang yang diberikan oleh kepala sekolah dalam rangka dia berimprovisasi, menyampaikan atau mentransfer ilmu kepada siswanya. Artinya memang kurikulum ini tidak diterapkan secara langsung gitu Pak. Begitu juga bertahap Pak ya. Madrasah juga masih memiliki kebebasan untuk bisa melaksanakan kurikulum yang ada sebelumnya. Nah, kemudian Pak, kira-kira perbedaan yang sangat terlihat antara kurikulum merdeka dengan kurikulum yang sudah ada sebelumnya itu di bidang apanya Pak? Apakah hanya di wilayah inovasi seperti yang Bapak sampaikan tadi itu atau ada yang lain Pak? Ini kurikulumnya lebih fleksibilitas. Jadi lebih memberikan ruang gerak kepada siswanya dan juga kepada gurunya dan juga kepada pengambil keputusan dalam hal ini kepala satuan pendidikannya. Jadi lebih mudah dan juga RPP-nya juga lebih sederhana. Jadi tetapi ini lebih banyak didukung oleh berbagai aplikasi yang mendukungnya, termasuk nanti aplikasi PIDUM, pangkalan data ujian madrasah. Nanti kalau orang mau memasukkan bahwa madrasahnya mau menerapkan kurikulum merdeka, maka dia harus melalui aplikasi itu. Jadi tidak tapi ini sudah penutupan sejak tanggal 15 tadi. Alhamdulillah Kabupaten Pasir semuanya sudah lengkap. Jadi saya mengapresiasi Kemenak Kabupaten Pasir termasuk MTS ini sesuai target dia mau menerapkan kurikulum merdeka. Dan akhirnya nanti saya menginginkan setelah ada pembelajaran, nanti proses evaluasi dan nanti pelaksanaan, itu nanti baru kita lihat bagaimana perkembangannya, efektivitas daripada kurikulum merdeka ini. Kemudian ini Pak, kalau kita mendengar kalimat merdeka itu artinya kan ada kebebasan. Nah, apakah memang benar-benar madrasah ini katakanlah diberikan otonomi khusus untuk melaksanakan ini? Benar. Jadi justru pada tingkat satuan pembelajaran lah yang menentukannya. Nanti pihak kementerian dalam ini Dirjen hanya menentukan tema-temanya saja. Nanti subtema dan yang lain inovasi lainnya itu diserahkan kepada satuan pembelajaran. Di sini akan melibatkan nanti pengawas, kepala madrasah, kasih pendidikan madrasah pada kabupaten kota dan guru dan tenaga kependidikan serta siswa itu sendiri.
Jadi banyak yang terlibat dalam hal kurikulum Merdeka ini. Semoga memang MTS Negeri 1 Pasir ini benar-benar siap untuk melaksanakan itu, Pak. Saya mengapresiasi MTS Negeri Pasir ini dari animo penerimaan siswa banyak sekali. Alhamdulillah. Jadi menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga madrasah itu meningkat. Ini tentunya ini tidak akan bisa diperoleh dengan gampang. Perlu ada proses dan perlu usaha. Dan usahanya sudah mulai terlihat. Alhamdulillah. Karena kepercayaan masyarakat sudah meningkat. Saya memberikan apresiasi kepada guru-guru dan tenaga pendidikan sini yang telah berjuang keras, yang mampu menjawab amanah dengan sebuah prestasi. Itu yang harapan saya. Dan kedua juga saya ucapkan tetap bersemangat, tetap melakukan inovasi dan tetap menghasilkan karya-karya dan prestasi. Dan ingatlah bahwa madrasah itu istimewa. Alhamdulillah, istimewa. Madrasah istimewa. Madrasah istimewa. Ya. Terima kasih atas kehadiran Pak Mukhlis dan juga banyak memberikan pencerahan kepada kami di MTS Negeri 1 Pasir ini. Tentunya karena Bapak juga masih ada kesibukan yang lain. Sekali lagi terima kasih kehadiran Bapak untuk dapat mengisi podcast ini. Demikian pemirsa Matsawan, bincang-bincang singkat kita dibingkai dalam podcast Matsawan MTS Negeri 1 Pasir ini dengan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kemenak Kalimantan Timur. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini dapat bermanfaat dan ada hikmah yang dapat kita petik tentu saja untuk pengembangan madrasah ke depannya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.